Berikutnya dari Pak Miftah di Jombang, Gus. Bagaimana rezeki orang yang pekerjaannya didapatkan dari menyuap? Menyuap, definisi menyuap yang negatif itu adalah memberi sesuatu untuk memuluskan kemauannya, tapi sebetulnya dia adalah tidak memenuhi syarat, tidak punya hak untuk itu namanya menyuap ya. Jadi misalkan ngamar jadi pegawai negeri misalkan ya, dia itu sebenarnya nggak memenuhi persyaratan, tapi memberi kepada petugas seleksi CPNS misalnya, itu namanya menyuap. Mengapa? Dia sebetulnya nggak bisa lulus, nggak memenuhi persyaratan, kok diluluskan. Inilah namanya menyuap. Nah, pertanyaannya, rezekinya, hasilnya bagaimana nanti kalau sudah benar-benar jadi PNS? Ya menyuapnya sih dosa. Tapi pekerjaannya kan sebetulnya tidak dosa, tergantung Anda melaksanakan sesuai dengan yang ditugaskan oleh atasan Anda atau tidak, sesuai dengan aturan atau tidak. Kalau Anda kerjanya benar, ya menjadi orang benar, nyuapnya yang nggak benar ya. Itu tinggal Anda membetulkan kerjanya ya. Tapi biasanya kalau nyuap-nyuap itu ya kadang ke belakangnya ya kurang baik. Mengapa begini? Kalau nyuapnya besar, kerjaannya kadang kurang barokah. Mengapa? Dia golek bulian. Jadi kalau misalkan nyuapnya sampai 800 juta, pasti kerjanya dia akan cari penutup uang yang dulu untuk nyuap. Nah inilah namanya nggak baik, nggak barokah ya ini. Karena dia golek bulian. Aku biyen entek akeh, habis banyak untuk mendapatkan pekerjaan ini, maka saya harus cari untung ya, untuk menutup utang-utang yang dulu. Ya itu. Jadi sekali lagi kalau bisa nggak usah nyuap-nyuap ya. Karena Anda akan punya sifat seperti itu ya. Golek bulian. Kalau dia sebenarnya memenuhi syarat tapi ada oknum yang meminta uang gitu. Kalau ia sebenarnya memenuhi syarat, jadi misalkan ijazahnya cukup, ya nilainya cukup, atau pas-pasan lah, tapi bisa lolos sebetulnya ya. Kemudian ada petugas yang minta Anda, itu sebenarnya bukan suap itu ya. Bukan termasuk bagian dari suap. Jadi suap itu tahqiqul batil ya, membenarkan yang keliru, atau tabtilul haq, mengkelirukan yang benar. Itu namanya suap. Kalau sudah memenuhi syarat kok dimintai uang, ya itu bukan suap namanya. Ya mungkin anggap saja jasa lah, jasa yang bantu Anda gitu. Biasanya orang tidak menyebut suap, tasyakuran. Kalau sudah jadi itu bahasanya di kementerian tertentu itu adalah bukan menyuap tapi tasyakuran. Jadi syukuran kalau sudah jadi, benar-benar sudah jadi. Kan ada itu yang diminta sebelum pengumuman lulus, ada yang memberinya atau memintanya setelah benar-benar lulus dan dapat pekerjaan ya. Memang sebaiknya setelah yakin dapat pekerjaan Anda baru ngasih ya. Jangan sampai sebelum ini, biasanya banyak penipuan ya. Biasanya banyak penipuan kalau sebelum lulus kok Anda ngasih, itu biasanya penipuan ya. Atau sebenarnya Anda itu sebenarnya sudah lulus ya. Cuma ada orang yang nakal tadi minta uang. Walaupun nggak diminta uang sebenarnya Anda sudah lulus ya. Karena memenuhi syarat dan lulus tim seleksi Anda lulus. Cuma ada orang lain yang memanfaatkan sebelum pengumuman minta uang. Jadi sebenarnya Anda nggak keluar uang sudah jelas lulus ya. Maka hati-hatilah dengan orang-orang yang minta seperti ini ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan jawaban ini, dan mudah-mudahan manfaat barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.